Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Kirana dengan NIM 2401050316 dan rombel H. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu DRA Sri Sami Asih MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Yang pertama, mengapa bimbingan dan konseling itu penting? Bimbingan dan konseling adalah dua metode layanan yang berusaha mendukung individu dalam proses pertumbuhan pribadi seperti dukungan untuk siswa, baik secara individu maupun kelompok, agar dapat berfungsi secara mandiri dan berkembang dengan maksimal, melalui arahan langsung dan pendampingan moral pengajaran, serta bimbingan karir melalui beragam jenis layanan dan aktivitas. Selanjutnya ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan upaya membantu siswa atau peserta didik dengan menciptakan lingkungan positif, dilakukan secara tersusun dan berkesinambungan dengan tujuan agar siswa dapat memahami dirinya sendiri sehingga dapat mengatur diri dan bertindak secara normal sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Selanjutnya, persamaan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu membantu individu menjadi mandiri. Keduanya dapat dilaksanakan selama masa sekolah melalui program-program yang dirancang oleh pihak sekolah serta tetap mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat. Keduanya membantu individu untuk berkembang dalam semua bidang. Bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan, di mana konseling merupakan bagian dari layanan bimbingan. Keduanya menggunakan aspek psikologi dalam menangani permasalahan dan pemberian solusi. Selanjutnya, perbedaan bimbingan dan konseling. Aspek perbedaan terletak pada isi kegiatan serta pihak yang melaksanakan dari sisi materi. Bimbingan lebih berfokus pada pemberian informasi dan pengumpulan data mengenai siswa yang dibimbing, dengan penekanan pada tindakan pencegahan. Konseling biasanya dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka antara konselor dan konseli. Dari segi pelaksanaan, bimbingan dapat diberikan oleh orang tua, wali, kepala sekolah, guru, maupun orang dewasa lainnya. Sedangkan konseling hanya bisa dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian atau pemahaman khusus di bidang tersebut seperti psikolog, psikiater, ataupun guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah tujuan dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk membantu individu berkembang secara optimal dan mandiri, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Layanan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, melainkan juga berperan dalam upaya pencegahan, pengembangan, dan pembentukan kemampuan individu agar kemampuan individu tersebut berfungsi secara sehat dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan dan konseling memiliki tujuan utama untuk membantu individu berkembang secara optimal, mandiri, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, fungsi BK. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu menjadi dasar dalam layanan BK, karena melalui fungsi ini, peserta didik dibantu untuk mengenali diri, potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya. Yang kedua, fungsi pencegahan. Berperan agar siswa tidak terjerumus dalam hal-hal yang salah atau dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungannya. Yang ketiga ada fungsi pengentasan, yaitu memberikan bantuan kepada siswa yang memiliki masalah, baik masalah pribadi maupun sosial ataupun akademik, sehingga guru BK itu dapat membantu siswa tersebut dalam kegiatannya agar berjalan lancar. Yang keempat, ada fungsi pengembangan. Tidak hanya berorientasi terhadap pencegahan masalah, tetapi juga memfasilitasi agar siswa itu potensi yang dimilikinya tidak hanya di dalam dirinya, tapi bisa keluar dan dikembangkan agar semua orang mengetahuinya. Yang selanjutnya adalah orientasi BK atau orientasi bimbingan konseling. Orientasi bimbingan konseling merupakan fokus utama atau pandangan konselor ketika memberikan layanan. Orientasi bimbingan konseling terdapat orientasi perseorangan, yaitu menekankan bahwa konselor memberikan layanan dengan fokus pada setiap individu.
Selanjutnya terdapat orientasi perkembangan. Perkembangan menjadi inti dari layanan bimbingan dan konseling. Masalah dialami klien dianggap sebagai hambatan dalam proses perkembangannya. Jadi, konselor maupun guru BK adalah membantu menghilangkan hambatan tersebut sekaligus mendorong dan memfasilitasi peserta didik agar bisa berkembang optimal. Selanjutnya adalah orientasi permasalahan. Dalam kehidupan, manusia pasti akan menemui berbagai hambatan dan tantangan. Di sekolah, guru BK memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan membantu peserta didik yang mengalami masalah dan membantu agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Selanjutnya adalah asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini guru BK nanti setelah memiliki sumpah bahwa apa yang telah dibicarakan oleh siswa itu tidak akan keluar dari lingkupnya. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu guru BK itu memiliki kerelaan untuk mendukung jalannya pendidikan. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu adanya keterbukaan antara siswa kepada guru BK sehingga guru BK dapat memberikan solusi maupun dorongan ketika siswa itu memiliki masalah. Yang selanjutnya ada asas kekinian. Untuk asas kekinian itu guru BK harus mengikuti bagaimana pemecahan masalah pada saat ini atau sesuai dengan perkembangan zaman, supaya guru BK itu mengetahui bagaimana cara menghadapi masalah-masalah yang terjadi di sekarang ini. Yang kelima ada asas kemandirian, yaitu meningkatkan kemandirian siswa, seperti kita bisa mendorong atau membantu siswa memilih, misal ingin mengikuti ekskul apa atau ingin mengulik potensi apa yang dimilikinya. Yang selanjutnya ada asas kegiatan. Guru itu tidak hanya yang aktif, tetapi murid juga berperan aktif dan kreatif supaya terdapat kesinambungan. Yang ketujuh adalah asas dinamis, yaitu adanya perubahan yang lebih baik dari siswa setelah adanya konseling dengan guru BK. Yang selanjutnya adalah asas keterpaduan, yaitu adanya keselarasan antara siswa dan guru agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian. Harus ada kesinambungan dalam menyelesaikan masalah atau memberikan solusi. Selanjutnya adalah asas kenormatifan. Guru bimbingan konseling itu harus memberikan siswa saran harus sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau melenceng dari norma yang ada di lingkungannya. Selanjutnya asas keahlian. Guru BK itu harus memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidangnya. Misal guru BK harus lulusan guru bimbingan konseling untuk menjadi guru BK, agar ketika memberikan saran atau memberikan solusi kepada anak didiknya itu tidak ngarang atau tidak sesuai dengan ahlinya. Asas alih tangan selanjutnya adalah asas alih tangan, yaitu asas ahli tangan ini ketika guru BK sudah tidak dapat menangani masalah yang dilakukan oleh siswa atau menangani apapun yang terjadi dalam siswa, itu bisa dialih tangankan kepada yang lebih berpengalaman seperti psikolog ataupun psikiater. Yang terakhir yaitu asas Tutpuri Handayani, yaitu guru BK itu memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa, tidak hanya berkata-kata, tetapi memberikan dorongan yang benar agar siswa merasa terdapat dorongan lain selain orang tuanya. Selanjutnya prinsip-prinsip BK. Yang pertama adalah prinsip umum, yaitu bimbingan harus fokus pada orang yang dibimbing. Bimbingan bertujuan untuk memberikan dukungan agar orang yang dibimbing dapat mengelola hidupnya dan mengatasi berbagai tantangan. Yang kedua ada prinsip-prinsip khusus berhubungan dengan siswa. Layanan bimbingan dan konseling perlu disediakan untuk seluruh siswa
Dan diperlukan adanya kriteria untuk menentukan prioritas layanan, bimbingan, dan konseling bagi setiap individu atau siswa. Yang selanjutnya adalah prinsip yang berhubungan dengan pengorganisasian dan manajemen pelayanan bimbingan konseling. Kegiatan bimbingan dan konseling harus dijalankan secara terencana. Program bimbingan dan konseling harus dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik sekolah. Untuk prinsip-prinsip terkait dengan masalah pribadi ini, prinsip ini kurang mendapat perhatian dari konselor dalam menyelesaikan masalah klien. Penerapan prinsip bimbingan dan konseling perkembangan secara kehidupan seseorang tidak selalu terpengaruh oleh faktor-faktor yang positif. Selanjutnya, terdapat landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan filosofis, di mana berdasarkan pandangan filosofis yaitu mengakui potensi setiap individu, martabat dan keunikan mereka, yang juga menganggap pendidikan sebagai proses pembentukan manusia dalam hidupnya. Yang kedua ada landasan psikologis, yaitu memberikan pemahaman tentang individu seperti tingkah laku, perkembangan, dan potensi yang harus dikembangkan. Landasan ini juga mencakup teori psikologi. Yang selanjutnya, landasan sosial dan budaya, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor sosial dalam budaya yang mempengaruhi individu, karena lingkungan hidup itu akan sangat mempengaruhi perilaku pada siswa. Selanjutnya, landasan religius, yaitu mengacu pada keyakinan dan nilai-nilai atau nilai-nilai agama yang menjadi pedoman siswa. Nah, dan di sini tuh konselor harus memposisikan klien sebagai makhluk Tuhan dan profesi konselor sebagai medan ibadah dengan fokus pada teladan dan perilaku religius. Selanjutnya adalah landasan pedagogis, yaitu BK sebagai bagian integral dari pendidikan untuk membantu peserta didik berkembang secara optimal. Selanjutnya adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, menekankan bahwa kegiatan BK harus didasarkan pada dasar keilmuan dan teknologi yang profesional untuk pelaksanaannya. Selanjutnya, landasan yuridis, yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Landasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 yang mengatur hak peserta didik mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kedudukan BK. Kedudukan bimbingan dan konseling atau BK adalah sebagai layanan pendukung integral dalam pendidikan untuk membantu siswa berkembang secara optimal, mandiri, dan memiliki konsep diri yang jelas. Selanjutnya, 3 wilayah bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal, yaitu wilayah manajemen dan kepemimpinan, yaitu mencakup segala fungsi yang berkaitan dengan tanggung jawab pengambilan kebijakan serta kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, wilayah pembelajaran yang mendidik, yaitu meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum, perencanaan, dan pelaksanaan pengajaran yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran siswa secara efektif. Selanjutnya, wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan, yaitu berfokus pada kegiatan dan fungsi yang membantu siswa mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan meraih kemandirian berbagai aspek kehidupan mereka. Selanjutnya, keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Keunikan guru adalah fokus pada pengajaran materi pelajaran dan pengembangan akademik siswa, sedangkan konselor adalah berfokus pada layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, dan emosional. Selanjutnya, karakteristik pribadi yang harus dimiliki oleh pendidik dalam memberikan layanan bimbingan konseling pada abad ke-21. Yang pertama yaitu empati. Guru itu harus memiliki empati agar dalam pengajarannya itu tidak membeda-bedakan siswa lain. Yang kedua, kesabaran dan ketekunan. Guru sekolah dasar itu harus memiliki kesabaran dan ketekunan untuk mengatasi siswa, apalagi siswa SD yang belum memiliki kesadaran seperti anak SMP dan SMA.
ketiga ada komunikasi efektif, yaitu guru harus mempunyai komunikasi atau cara pengkomunikasian efektif kepada siswa agar siswa itu paham apa yang sedang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya ada fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu guru harus fleksibel dalam menangani ataupun mendapatkan saran dan ataupun mendapatkan masalah oleh siswa, dan guru harus dapat beradaptasi dalam semua atau dapat beradaptasi dalam semua lingkungan. Selanjutnya guru itu harus berintegritas. Selanjutnya adalah integritas dan keteladanan. Guru harus berintegritas dan memiliki keteladanan karena akan dicontoh oleh siswa. Yang terakhir adalah refleksi dan sikap pertumbuhan. Nah, selanjutnya adalah kompetensi profesional yang harus dimiliki pendidik di abad 21 ini, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Selanjutnya pertanyaannya adalah saya bukan calon guru BK, melainkan calon guru kelas sekolah dasar, namun pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling adalah satu hal yang penting. Pengetahuan lain tentang fungsi BK, orientasi BK, asas BK dapat diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan pembelajaran pada peserta didik. Coba beri gambaran terkait penerapan tersebut. Sebagai guru kelas atau sebagai guru SD tidak harus menjadi konselor profesional, namun guru SD itu harus memiliki pengetahuan dasar BK yang akan membantu dalam proses meningkatkan empati terhadap siswa, menciptakan lingkungan belajar yang positif, menangani masalah siswa secara dini, dan membimbing perkembangan karakter dan sosial sejak usia dini. Fungsi BK dalam pembelajaran penerapannya oleh guru, yang pertama ada penerapan oleh guru SD itu guru harus memahami karakter dalam fungsinya ini guru dapat memahami karakter siswa seperti minat, bakat, kesulitan belajar, dan kondisi emosional. Misalnya guru mencatat siswa yang sering menyendiri dan mencari tahu apa penyebabnya, kenapa siswa tersebut senang menyendiri. Selanjutnya ada orientasi BK dan penerapannya di SD. BK memiliki beberapa orientasi, yang ada orientasi perkembangan dan lain sebagainya yang telah saya jelaskan tadi di atas. Nah, dalam konteks ini tuh guru tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga harus berfokus pada perkembangan emosi siswa, sosial, dan moral siswa. Cara tersebut dapat dilakukan atau dapat diterapkan dengan guru melatih kerjasama dan empati melalui kegiatan kelompok. Nah, beberapa contoh asas BK yang akan saya jelaskan dan dapat diterapkan di SD adalah asas kerahasiaan. Yang pertama, yaitu guru menjaga privasi siswa saat mengungkapkan masalah pribadi, tidak menceritakan ke teman atau guru lainnya tanpa izin siswa tersebut. Yang selanjutnya ada asas kesukarelaan, yaitu guru tidak memaksa siswa untuk bercerita atau membuka diri, melainkan membangun hubungan yang nyaman. Selanjutnya keterbukaan, yaitu guru bersikap terbuka terhadap pendapat dan perasaan siswa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan, saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.